Mas Evi. Sepertinya ini cincin bekas dirawat ya Mas Evi ya. Soalnya bagus. Kalau dari kita kan agak semi kotor gitu ya Mas Evi ya. Ini udah dirawat sekali ini. Lalu bagaimana dengan keadaan orang itu? Punten, Raja Obong, Prabu Janaka. Sebenarnya apa yang kalian katakan? Apa yang kalian persiapkan? Saya tidak mengerti. Kamu besok panggillah Sang Dewi untuk muncul di sini karena dia harus mendapatkan sesuatu dari ayahnya buat penerusnya. Apakah saya harus memanggilnya sekarang? Tidak perlu, karena di detik-detik ini dia harus sendiri. Namun besok kamu memang harus benar melakukannya. Baik, baik. Besok akan saya siapkan segalanya. Cuman itu saja yang ingin kalian sampaikan. Kalau iya itu saja. Besok aku akan memanggil kalian semua untuk menghadapinya. Aku besok tidak tentu bisa menjumpainya, karena ini adalah dunia manusia, bukan duniaku. Jadi energinya sangatlah berat untuk diriku. Aku di dunia ini, ketika tanpa bantuanmu, aku tidak bisa apa-apa. Dan aku hanya bisa masuk ke dunia ini melalui mimpi dan pikiran manusia. Itu adalah hal yang sangat paling mudah untuk aku lakukan. Dan akhir-akhir ini, aku telah berjumpa dengan sahabat-sahabatmu yang penuh dengan keluh kesah. Lantas, kenapa sahabat-sahabatmu terlalu banyak mengeluh tentang harta, tidak mengeluh tentang ilmu? Aku minta maaf Sang Prabu Janaka. Memang sahabat-sahabat kita ya Mas Evi ya, yang memiliki cincin ini, saya peringatkan. Selalu berpikir tentang harta, bukan ilmu. Coba kalau mereka itu berpikir tentang ilmu, saya yakin pasti engkau akan memberikannya. Jelas, aku akan memberikannya jika itu berhubungan dengan ilmu. Namun, ketika berhubungan dengan harta benda, aku tidak akan menemuinya. Namun ketika mereka mendapatkan kesulitan yang lain, selain menciptakan harta benda yang singkat, aku akan membantunya melalui alam mimpi.
Siap. Prabu Janaka, ini bukanlah waktu untuk membahas yang lain. Jadi, aku memintamu, lakukan segera apa yang harus kamu lakukan. Apa itu? Sang Prabu, kenapa engkau mengeluarkan cincin? Cincin ini aku berikan untuk generasi penerusku. Berikanlah salah satu cincin ini dan kalungkanlah di leher penerusku. Beneran ini? Beneran ini? Iya, karena penerusnya masih sangat kecil. Jadi harus melakukan seperti ini. Kecuali penerusnya sudah besar, bisa langsung dipakaikan. Terimalah cincin ini. Aku terima cincin ini. Dan akan aku sampaikan. Ingat, cincin itu jangan digunakan di orang-orang dewasa, melainkan itu adalah cincin yang aku ciptakan hanya untuk para penerusku. Maksudnya? Jadi engkau memberikan banyak cincin ini hanya untuk penerusmu saja. Kenapa? Kenapa bayi harus menggunakan ini? Apa yang terjadi? Apakah bayi itu tidak akan apa-apa? Saya bertanya kepada kalian. Sebenarnya, cincin itu akan memberikan perlindungan kepada bayi itu, dan juga cincin itu akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap bayi-bayi itu. Jadi, cincin itu ketika menyentuh kulit sang bayi, maka bayi itu akan mendapatkan kekuatan yang berbeda, dan bayi itu akan langsung dididik oleh sang Prabu untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan setiap bayi yang mengenakan atau menggunakan cincin ini, dia akan menjadi bayi yang hebat, yang berilmu tinggi. Namun lantas Sang Prabu dan Pangeran Obong
bukannya penerusmu itu sudah sangat kuat. Juga sudah saya berikan gelang kehidupan yang langsung meresap ke dalam dirinya. Waktu itu saya mengeluarkannya dan saya memasukkannya ke dalam perut anakmu. Dan dia langsung berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Apakah masih perlu dengan ini? Sangat perlu sekali, karena aku tidak bisa menggendong cucuku dan penerusku. Jadi, dengan diberikannya cincin itu kepada dirinya, aku bisa menggendongnya di alam lain, dan aku bisa membantu membesarkannya di alam lain. Aku akan memberikan pelajaran yang akan membuat dirinya menjadi seperti sang dermawan, sang ratu, pemimpin yang sangat bijak. Dia akan tergolong orang-orang yang bijak ketika dewasa nanti. Dan dia adalah spesial. Dia akan bisa berjumpa denganku selamanya. Oh, jadi seperti itu. Baik, aku akan mengalungkan ini kepada dirinya. Terima kasih Sang Prabu. Akan aku sampaikan. Dan besok aku akan memanggil Sang Dewi. Astaga. Mas Evi, mendengar suara? Apa itu? Dari mana? Itu suara dari Sang Dewi. Hanya kamu saja yang bisa mendengarnya, karena di diri Sang Dewi ada energimu. Bahkan aku sendiri dan Sang Prabu Janaka tidak bisa mendengar itu. Namun aku bisa merasakan dari pancaran energimu. Tapi kita bisa mendengar loh ya Mas Evi ya. Kenapa Mas Evi bisa mendengarnya? Karena dia sudah menjadi bagian dari negeri kami. Aku yang telah lama mati sudah tidak bisa merasakan itu. Kalau aku dan Prabu Janaka masih hidup, pasti bisa merasakan itu juga. Jadi seperti itu. Baiklah. Mudah-mudahan yang ada di dunia sana selamat. Apakah aku harus pergi ke sana? Jangan sekarang, karena nanti akan mengganggunya. Panggillah dia besok. Baik. Sang Prabu Janaka, apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku? Aku akan menyampaikan ketika aku bisa bertemu esok. Namun sekarang ini sepertinya aku belum bisa menyampaikan apa-apa.
karena aku tidak mau rahasia itu bocor terdengar oleh makhluk gaib yang ada di sini. Baik, baik. Karena tugasmu sudah selesai. Sampai jumpa besok jika memang kau berkenan. Selamat tinggal Sang Prabu Janaka. Baik. Aku juga akan memanggilmu besok. Jika engkau berkenan, hadirlah besok. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, bacalah mantra lagi untuk aku pergi dari sini. Baik. Opong Gede, Opong apa? Raja Opong Baliono. Bali. Alhamdulillah. Ini ya saya peringatkan lagi ya. Untuk yang merasa kehilangan ini, yang pernah bertemu Raja Opong, jadi mungkin di mata orang biasa dia itu sangat besar ya badannya ya. Karena memang setiap kali pertama muncul itu kan belum bisa padat ya. Jadi kayak gede banget, tinggi banget. Mungkin bisa bikin kalian pingsan. Nah itu untuk orang yang pingsan bisa komen ataupun chat di WA admin supaya gelang ini bisa kita kirim balik ya via pos ataupun ekspedisi yang lainnya ya karena ini memang hak kalian ya. Mas Evi, ini saya dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 ini Mas Evi. Jadi ini karena bayi itu belum bisa dipakaikan ya gini ya, jadi harus dikalungkan ya Mas Evi ya, dibikin bandul kalung ya. Jadi ini hanya khusus untuk yang memiliki bayi ya, anak ya. Tapi aneh loh tadi loh. Saya mendengar 1 kali loh. Mas Evi mendengar 1 kali enggak? Iya kan? Iya ya. Saya satu hal yang aneh. Udahlah, sampai esok hari kita harus mempersiapkan segalanya. Kita balik aja ya. Istirahat. Kita mempersiapkan diri untuk esok. Pasti saya yakin besok kita bisa bertemu Ratu Kidul. Iya. Karena pasti Ratu Kidul tidak akan melewatkan sesuatu hal yang penting. Kalau saya mendapat pengalaman dari Sang Prabu Angling-Darmo. Sang Prabu Angling-Darmo kan itu kan dulu dibantu terus sama Sang Prabu. Tapi setelah misi selesai, Sang Ratu itu menghilang. Ya, mungkin ini mungkin akan dialami oleh saya juga ketika memang tugas saya itu sudah selesai. Kanjeng Ratu akan menghilang dari kehidupan saya. Karena sekarang misi saya masih ada, bahkan mungkin lebih banyak. Kanjeng Ratu munculnya itu lebih sering. Tapi kita bersyukur aja ya, karena kita bisa menimbulkan sejarah ya. Seperti Prabu Angling-Darmo ya. Dia itu lama sekali tidak berjumpa dengan Kanjeng Ratu karena ilmunya itu sudah sangat tinggi dan dia bisa mengatasi sendiri tanpa adanya Kanjeng Ratu. Dan Kanjeng Ratu sudah
berpindah-pindah dimensi, berpindah-pindah alam, hingga berada di alam kita, alam manusia. Dan inilah pengalaman baru kita, karena kita bisa bertemu dengan beliau. Ayo Mas Ewi, kita balik istirahat, persiapkan waktu buat besok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai mandat darimu, aku telah membuat kalung sederhana yang diikat dengan kain hitam. Namun, kain hitam itu sangatlah lembut, karena itu terbuat dari sutra hitam yang sangat halus.